Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama sebuah kisah yang sangat berharga dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 tentang bagaimana Tuhan memilih Daud, seorang anak kecil yang tidak dianggap untuk menjadi raja atas Israel. Melalui pembacaan ini, kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dari manusia. Dan ia menilai sesuatu bukan dari penampilan luar, tetapi dari hati seseorang. Mari siapkan hati kita, tenangkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan berbicara. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isi tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Sahabat terkasih, di sini terlihat Tuhan yang memulai sesuatu yang baru. Ketika satu musim berakhir, Tuhan membuka musim yang berikutnya. Ayat 2, Samuel berkata, "Bagaimana aku dapat pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Tuhan berfirman, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sahabat terkasih, Samuel takut, tetapi Tuhan menyediakan jalan. Ketika Tuhan memerintahkan, ia selalu menyertai. Ayat 3, kemudian undanglah Isai ke korban itu. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat, dan urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Sahabat terkasih, Tuhan memberi instruksi satu langkah demi satu langkah. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di Betlehem. Para tua-tua kota itu datang dengan gemetar menemui dia dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Sahabat terkasih, kehadiran Samuel membawa wibawa rohani, dan Tuhan sedang bekerja dalam ketidakpastian itu. Ayat 5, jawabnya, "Ya, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersama-sama dengan aku ke korban itu." Lalu ia menguduskan Isai dan anak-anaknya dan mengundang mereka ke korban itu. Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Sahabat terkasih, manusia sering salah menilai. Samuel pun sempat melihat dari luar. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Sahabat terkasih, inilah inti dari seluruh kisah. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Ayat 8-9. Kemudian Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Lalu Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Sahabat terkasih, kadang semua pilihan terlihat logis, tapi Tuhan berkata, bukan itu. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Sahabat terkasih, kadang jawaban Tuhan bukan ya, tetapi belum yang ini. Ayat 11, kemudian Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi ia sedang menggembalakan kambing domba."
Lalu kata Samuel kepada Isai, "Panggillah dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Sahabat terkasih, yang tidak dianggap manusia justru yang dipanggil Tuhan. Ayat 12, lalu disuruhnyalah memanggil dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sahabat terkasih, saat Tuhan berkata, "Inilah dia," tidak ada yang bisa menghalangi. Ayat 13, Samuel mengambil tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mulai hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sahabat terkasih, urapan Tuhan datang bukan karena penampilan, tetapi karena hati. Sahabat terkasih, melalui pembacaan 1 Samuel 16 ayat 1-13 ini, kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja sangat berbeda dari cara manusia menilai. Tuhan memilih yang tidak dipilih manusia. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Tuhan tahu siapa yang siap diangkat. Tuhan bekerja dalam proses yang terlihat sepele. Tuhan mempersiapkan Daud di padang sebelum ia mengangkatnya ke istana. Jika hari ini kita merasa kecil, tidak terlihat, atau sering dianggap tidak mampu, ingatlah Daud. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah melewatkan orang yang hatinya siap. Dan Tuhan sedang menilai bukan dari apa yang orang lihat, tetapi dari apa yang hanya Tuhan tahu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau melihat hati kami. Ajari kami memiliki hati yang lembut dan taat seperti Daud. Bentuk kami melalui proses yang Engkau izinkan dalam hidup ini. Dan jadikan hidup kami alat bagi-Mu, bukan karena penampilan kami, tetapi karena hati yang mau Engkau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.